Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Waalaikumsalam warahmatullahi Muhammad wabarakatuh. Anil, izinkan saya Muhammad Anil memoderatori atau memimpin presentasi kami yang bertema macam-macam tindakan korupsi di lingkungan keluarga sampai lingkungan kerja. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Anil Haisu, Fikri Gania Dewa, Rosalin Putra Natasha, Anissa Puspitasari, dan Zakwan Yusuf. Pengertian korupsi. Korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus dan corruption. Artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian. Perkataan, menuduh atau menfitnah. Selanjutnya ada macam-macam korupsi di lingkungan keluarga. Korupsi dapat terjadi dimanapun termasuk lingkungan keluarga. Di sini kami akan memberikan beberapa contoh kasus korupsi di lingkungan keluarga beserta tanggapannya. Yang pertama ada tidak pulang tepat waktu ketika orang tua sudah menentukan batas waktu pulang ke rumah. Yang kedua, tidak mengembalikan uang kembalian setelah disuruh orang tua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revalin. Jadi di sini ada korupsi di lingkungan sekolah. Penjelasannya lingkungan persekolahan tidak luput dari tindak korupsi. Contohnya, seorang guru meminta uang kepada orang tua murid agar si murid mendapatkan nilai lebih bagus. Kedua, siswa melakukan kecurangan pada saat ujian. Dan yang ketiga, siswa dengan sengaja membolos mata pelajaran. Lalu Zakwan. Oke, saya akan lanjutkan untuk korupsi di lingkungan perkuliahan. Untuk penjelasannya, di dunia perkuliahan pun juga tidak luput terjadi tindakan kasus korupsi, seperti contohnya yaitu melakukan kecurangan saat diberi tugas oleh dosen dengan memanfaatkan jasa joki tugas dan melakukan penyuapan kepada dosen untuk mendapatkan nilai yang bagus. Untuk pencegahannya mungkin dari diri kita sendiri atau dari dosennya agar tidak ikut melakukan korupsi. Salah satunya sih biar nggak ada korupsi di lingkungan perkuliahan. Oke, selanjutnya untuk korupsi di lingkungan kerja dilakukan oleh Fikri Gania. Oke, selanjutnya ada korupsi di lingkungan kerja ya. Untuk korupsi di lingkungan kerja sendiri sudah banyak ya terjadi di mana-mana. Di perusahaan manapun itu pasti namanya nggak lepas dari namanya korupsi. Itu juga korupsi dapat terjadi di setiap tingkatan jabatan ya, misalkan bisa dari tingkat atasan maupun karyawan itu sendiri. Contohnya sendiri di sini ada korupsi waktu kerja. Korupsi waktu kerja itu contohnya misalkan seorang karyawan, dia sudah diberikan waktu kerja selama 8 jam. Selama 8 jam dia bekerja, apabila karyawannya dia mengkorupsi waktu dengan cara dia kerja fiktif ataupun bersembunyi ya, ketika saat bekerja itu termasuk sudah tindakan korupsi ya. Setelah itu dilakukan untuk keuntungan pribadi dan merugikan rekan-rekannya yang lain. Terus ada juga melakukan korupsi terhadap gaji karyawan. Jadi nih kalau karyawan yang pasti itu dia digaji kan sama atasannya. Nah, apabila petugas yang bertugas untuk mengurusi gaji karyawan tersebut tidak amanah, dia akan melakukan korupsi terhadap gaji-gaji karyawan tersebut. Maka akan timbul terjadinya korupsi dan itu bisa dituntut loh, ada pasalnya. Nah, lalu terakhir ada penyuapan terhadap atasan. Maksud penyuapan di sini adalah gimana ya? Biasanya terjadi pada karyawan ya, pada karyawan-karyawan kantor,
dia melakukan penyuapan terhadap atasannya itu agar mendapat jabatan lebih tinggi ataupun kemudahan dalam bekerja. Jadi pasin lagi nih, kita jangan pernah melakukan penyuapan ya. Jadi kita kerja jujur apa adanya, apa namanya, pasti itu akan jadi berkah buat diri kita sendiri maupun buat orang lain. Nah, untuk cara pencegahannya, untuk tindak korupsi di tempat kerja itu adalah pemilihan karyawan-karyawan ya yang selektif dari atasannya itu harus ditanamkan rasa jujur pada setiap karyawan masing-masing. Itu wajib ya, soalnya pasti setiap karyawan tuh memiliki yang namanya code of conduct ya, ataupun kode etik. Jadi pastikan itu ditanamkan yang namanya rasa kejujuran dan amanah ya. Nah, maupun juga untuk yang di atasan itu untuk posisi yang di atas, jabatan yang di atas, itu dia harus yang namanya juga jujur juga. Soalnya kenapa, kalau kitanya nggak jujur, bagaimana karyawan mau kerja sama kita kan, jadi pasti ada resikonya ya. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.